Kali ini Mang Sejo sedang berada di Pondok Pesantren TKN Al Mubarok di kediaman Abah Yusuf. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Mang Sejo hari ini kedatangan tabib ya. Pertama kali tabib datang ke sini, ya. Alhamdulillah berkah. Alhamdulillah Kiai. bisa silaturahmi ke Abah. Nah, kebetulan Mang Sejo dan tabib disuruh Abah ke sini. Abah katanya pengen podcast langsung sama tabib Harimbi. Pengen tabayun katanya nih. Yang terjadi di medsos kali ini ya tentang titisan Nabi Khidir. Apa sih yang dimaksud titisan itu? Nanti ini hanya sebagai moderator saja ya. Narasumbernya berdua nih. Gitu. Saya serahkan langsung saja ke Abah dulu paling ya. Sok mangga, Abah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma alam satu saat tabib Harimbi, sahabat saya, mohon maaf, mohon izin, saya ingin tabayun terkait berita beredar di medsos. Saya ini, kita sebagai umat Islam tidak boleh langsung telan aja berita. Apa itu beritanya, berita negatif, narasi buruk, nggak boleh, fitnah nanti. Tapi sebelum fokus ke poin, saya akan bertanya dulu dari awal. Mohon maaf, nama asli tabib apa sih? Kalau dari lahir, Ya. Aitret gitulah yang dikasih nama sama nenek saya juga Ustadz Kiai Namin. Nenek saya dikasih nama Arimbi. Pas waktu saya mau nikah, karena kebetulan umur itu masih muda mungkin kan, udah diganti sih namanya kayak mobil. Ini nama saya Harimbi. Nama baik dari itu Harimbi. Sekarang udah masuk kemana-mana Harimbi. Jadi ismul karimnya itu Arimbi. Harimbi dari nenek moyang aslinya. Kemudian lakopnya setelah dewasa dan tidak sama dengan nama mobil, ya lakopnya Harimbi. Oke. Orang tua Ustadz gimana? Orang mana? Asli kalau ibu orang Banten, kalau bapak orang jauh luar. Di mana? Coba ceritakan asal muasalnya ini ngurus makom Syekh Jaharuddin itu. Gimana tuh sampai ketemu itu? Begini, Bang, gimana tuh? Saya sebelum ke Ki Jaharuddin Syabdur Raja, sebelum saya ngedatangi penjarahan beliau, saya kagak tahu tempatnya. Tetapi waktu itu sama murid-murid saya yang saya turunkan ilmunya sedikit-sedikit, pengobatan sekarang berjalan, mengobatin orang juga. Sekarang dia itu saya bahkan menjaga penjarahan. Sebelum dia megang penjarahan. Awalnya tidak tahu di saudara kembali. Nggak tahu saya. Itu tahunya gimana tuh? Ketahunya gini, saya udah ngomong sama mereka yang dekat sama saya. Yang dekat nih intinya lah, yang sering kumpul ngobrol, kita ngobrol kebaikan. Saya ada firasat dan ada mimpi berulang-ulang menjaga penjarahan. Mimpi. Orangnya jubah hitam. Terus kakek jubah hijau juga. Ada dua tuh berarti. Ada dua. Jadi saya suruh nunggu di penjarahan. Tetapi beliau katanya jangan sekarang. Belum saatnya. Itu waktu umur saya 15, 20 itu udah mimpi. Udah mimpi dari 15 sampai 20 tahun. Udah mimpi makam tersebut. Tapi itu belum saatnya. Belum saatnya dibuka. Mungkin gini Pak Kiai. Awal dulu. Tanah itu kan dilingkungi tanah orang. Ahli warisnya nggak ada. Satu, nggak ada ahli waris. Keduanya nggak ada yang punya. Keduanya nggak ada yang ngaku. Hilangan jejak semua. Tanah tak bertuan. Ya, tanah keramat yang itu ada kuburannya di zaman purba udah ada. Di kampung mana tuh? Di kampung Sumur Sana. Sekarang nih. Sumur Sana. Tapi sekarang adanya perumahan namanya perumahan Vesenda. Dulu kampungnya dekat Sumur Sana. Tanah tak bertuan ya? Tidak bertuan. Oke, terusan. Terus saya ngimpi itu, saya juga belum tahu makamnya kayak apa, bentuknya kayak apa kalau cara dohir. Berhubung itu ngimpi, saya itu ngimpi selalu dari umur 15 sampai dewasa ini. Katanya saatnya coba, mungkin menurut saya memang luar biasa Allah Ta'ala. Kalau saya datang umur 20, 15, apakah kuat megang itu? Banyak channel-channel jual beli tanah. Pasti saya kan diembat pulir. Kamu ngaku tanah siapa?
Mungkin itu keskenario Iya. Allah. Nah, pas itu saya besar, nih, saya ngimpi makam, dicori makam itu, Bang Kiai. Bikin ada bambu nih. Barang mimpi bukan, cuma udah diam aja di rumah, jalan aja istiqoroh, ngobatin orang, ntar diberitahu ada waktunya. Jadi mimpi itu kayak bukan mimpi umumnya, mimpi kayak mimpi Antara sadar dan tidak. Nah, terus itu Pak Kiai ya, lama-lama ini saya cerita menemukan makam itu. Di mana Mbak udah waktunya keco. Nah, umur 38 nih, umur 36. 36. 36. Saya 36 umur sekarang kan saya 38. Umurnya. Encu udah saatnya Encu ke sana. Kata siapa tuh? Mimpi lagi. Terakhir itu. Pakai apa? Pakai jubah hitam. Jubah hitam. Sama pakai hijau lagi. Hijau lagi 2 orang lagi. Oke, terus. Terus pas tabib ke situ, mana ya makamnya itu ya kata saya. Katanya ada bambu di wetan, di daerah wetan. Ya ada makam di wetan bambu. Ntar tuh di situ diabadikan sama Allah. Itu yang abadikan Allah emang buat Encu. Saya siapa? Bang denger saya. Malam-malam di situ nongkrong. Aduh, ya Allah, tidak mungkin ini ya. Tanah masa ini ya yang mimpi saya. Ini kan tengah-tengah perumahan pinggir jalan. Tanah mahal 2 juta semeter pinggir-pinggirnya itu punya Cina. Terus sudah dipagar. Masa? Cara logika nggak masuk Ini akal. cara logika. Iya. Wis ini. Bukan Kayaknya. Pulang lagi. Pulang lagi. Kedua kali. Ya itu Cu. Iya itu. Ya dikasih mimpinya itu lambangnya itu bambu pinggirnya udah tepat lah. Ya itu dibangun Cu. Dibangunnya gimana Bah? Pokoknya Encu bangun itu tanah Abah nggak pernah diwariskan, nggak pernah ada yang punya. Memang untuk menyiapkan waktu misalnya Encu yang ngebuka. Terus Encu siap jadi korban, artinya jadi korban untuk maki-maki orang alam semesta. Udah janji dulu, udah siap mental tidak. Siap mental itu. Korban perasaan. Tapi saya udah diomongin sama yang ikut-ikut saya, ada orang 10 saksinya. Saya di sini bakal dikujah, dimaki. Sebelum terjadi udah tahu. Udah tahu dulu. Iya. Tapi udah diberitahu dulu sebenarnya. Jadi apa yang terjadi sekarang tapi kayak hidup kembali, kayak pernah mengalami. Jadi pas itu bener ini kayaknya nggak salah apa. Kedua kali ke situ saya mikir lagi. Masa iya mimpi jadi kenyataan, tapi kalau nggak kenyataan saya dulu punya kelebihan dari Abah. Dari mimpi ngedatangin saya itu. Kalau mimpi saya sulaya bohong, kan nggak terjadi semua. Saya ada bukti saya punya kelebihan, kemampuan apa ini orang tua memang yang oleh Allah anugerahkan untuk saya. Pede yakin Mbak Kiai. La haula wala quwwata illa billah. Kuatin Allah kita masih gitu kuat nih hati cuma nggak ngobrol sama orang. Jadi saya itu dulu punya duit ya, karena duitnya itu Abah suruh diabur-aburin. Jadi saya punya bagi. Jadi tinggal rumah rombeng diabur-aburin, disedekain. Ya disedekain duit saya yang bekas sholawat itu diabur-aburin, disedekain. Pas waktu itu saya itu punya rumah rombeng kayak kandang kambing. Ya saya jujur aja, saya kaya karena masih kecil punya kelebihan, tetapi ada dapat firasat suruh duit itu sedekain diabur-aburin yang haknya. Kamu hidup yang baru. Saya tinggallah di gubuk rombeng, ada duit ngumpulin 10 juta. Ada amanah dari Syekh Abdul Rajak Ki Joharuddin. Kita beritahu. Beliau itu ngomong bahwa diri itu namanya Syekh Abdul Rajak. Ya, Ki Joharuddin. Memperkenalkan diri dalam mimpi. Udah waktunya Encu diberitahu namanya. Dulu nggak tahu, cuma muncul gitu. Pas itu saya itu bahagia ya, ada duit 10 juta, rumah aja kayak kandang sapi kambing, nggak punya tanah, nggak punya rumah. Saya ada duit 10 juta. Suruh ngebangun ya musola WC, nggak utuh. La haula wala quwwata saya. Mudah-mudahan tanah ini gak ada yang marah-marah sama saya. Ya saya kan mikirnya tanah orang ini, masa iya segede ini, selalu mesti tanah mahal lagi ya. Iya tanah mahal 2 juta, la haula wala jadinya ucapannya kuat. Nah saya cor tuh bor, manggil bor, duit 10 juta ya Pak ya cerita keramat ini saya. Itu gak ada yang marah-marah nih. Iya gak ada yang marah-marah nih, aman kata saya Pak Kiai ya. Kok aman ya? Kayak kerasa dohiriah kan aman. Ngebangun gak ada yang datang. Terus ngebangun ada 10 juta itu borongan. Nah, ya alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala ada yang ngasih semen, dikirimkan sama Allah.
pasir, 2 truk, yang semen, ada yang Kalau nggak diminta ya, enggak dipinta ada. dapat sendiri dah. Ada yang tabib obati sedekah memang ngasih gitu tuh. Teruslah Pak Kiai ya berjalan lancar gitu tuh di penjarahan tersebut. Terus gitu tuh. Ya tiba-tiba kan istilahnya sampai sekarang ini jadi alhamdulillah tidak ada yang mengaku-ngaku sampai sekarang hampir 3 tahun. Jadi saya ngebangun ini sambil corona nangis merangkang. Ngebangun dapat 2 minggu corona. Jadi merangkang saya itu nyari duit itu. Orang duit nggak ada. Polisi tahu sendiri nggak ribut waktu itu ada orang ngumpul-kumpul aja diusir. Saya ngebangun posisinya nyari dana. Ya Allah dari mana nih orang pada mudorot corona, saya ngebangun penjarahan. Tapi Pak Kiai alhamdulillah sampai jadi corona bantuan itu berjalan. Kalau boleh saya simpulkan dari perjalanan beliau, cerita beliau dari semenjak kecil sampai sekarang beliau sampai ada dugaan difitnah dan sebagainya. Begini, yang saya ketahui tabib ini waktu kecil itu diberi kelebihan oleh Allah, ya, tanpa diajari oleh siapapun yang sifatnya hikmah, sifatnya ghaibiyah. Pertanyaannya, apakah mungkin ada orang seperti itu diberi oleh Allah kelebihan seperti itu? Ya mungkin. Kenapa sebabnya? Karena Allah tuh punya sifat selain wajib, mustahil ada jaiz. Jaiz bagi Allah Ta'ala memberikan manfaat atau khasiat atau maunat kepada siapapun, apalagi kepada anak kecil masih 12 tahun masih suci. Jadi itu sangat memungkinkan, masih suci yang 12 tahun itu nggak ada maksiat, jadi masih memungkinkan. Nah, banyak sekali itu yang terjadi. Dan kemudian tabib ini dalam pengobatan dia tidak ada yang ngajari, tetapi itu dari nur, dari kolbu. Mungkin jaiz bagi Allah Ta'ala. Nah, itu bisa jadi dari medianya, wasianya dari malaikat atau dari ruh turunannya yang seorang waliullah, bisa terjadi yang mendampingi, dan itu mungkin dari doa orang tuanya, neneknya berdoa pada Allah agar anaknya ini, cucunya diberi manfaat, maka Allah kabulkan melalui seperti tadi. Itu sangat mungkin, dan itu karena Allah punya sifat jaib untuk memberikan kelebihan seperti itu, tidak mustahil. Nah, yang kemudian beliau dalam hal kaitannya dengan Nabi Khidir alaihissalam yang saya simpulkan tadi, jadi beliau ini mempunyai ilmu, katakanlah ilmu hikmat, wasilahnya itu dari guru goibnya. Dalam dunia tasawuf disebutnya guru goib, yaitu Syekh Jaharuddin. Sanad keilmuan Syekh Jaharuddin ini menurut mimpi yang terjadi dari Nabiullah Khidir alaihissalam. Dari mana beliau bisa mengetahui ini Nabi Khidir? Dari mimpi, karena ketika beliau mimpi dari umur kecil sampai besar, selalu dalam mimpi didatangi 2 orang. Yang pertama pakai jubah hitam, yaitu Syekh Jaharuddin. Yang kedua di pinggir Syekh Jaharuddin berjubah hijau. Itu sebagai tanda Nabi Khidir. Dan dalam itu kan Syekh Jaharuddin mengatakan ini adalah Nabiullah Khidir. Boleh. Kenapa mustahil? Orang kok bertemu Nabi Khidir harus jadi heran? Jangankan bertemu Nabiullah Khidir, banyak sekali orang bertemu lewat mimpi bertemu dengan Rasulullah. Ya, jadi itu pun jaiz bagi Allah Ta'ala yang tidak melanggar syariat, dan itu terjadi, banyak terjadi. Jadi tidak ada pelanggaran syariat. Nah kemudian beliau ngurus makom wali, banyak kok wali-wali mastur yang tidak diketahui oleh orang lain, tetapi kemudian ketemu oleh seseorang. Contoh Syekh Mansuruddin Cikadun, itu banyak yang tidak tahu bahwa itu makom wali dulu. Nah, siapa lalu yang menemukan? Ternyata salah satunya itu keluarga besar saya, dari dekat kang buyut saya, itu Syekh Sohib Garupinang yang menemukan makam Syekh Mansuruddin Cikadun. Yang kedua makam Raden Tumenggung, dulu nggak ada yang tahu itu makam wali. Siapa yang menemukan? Syekh Ruyani Garupinang, anak Syekh Sohib. Jadi sangat
mungkin terjadi ada mau kembali mastur yang tidak ketahuan, kemudian didohirkan oleh Allah kewaliannya, ditemukan oleh seseorang. Jadi ditemukannya Syekh Jaharuddin melalui tabib Harimi pun itu tidak menjadi sebuah yang aneh dan bertentangan syariat. Ada karena sifat Allah jaiz, ya kan? Kemudian terkait nama ada lafaz Allah, nama Nabi Muhammad, nama Nabi Khidir, nama Syekh Jaharuddin. Boleh. Orang kok sedang cinta ke Allah, mengakui Allah Tuhannya, Nabi Muhammad nabinya, Nabi Khidir juga diakui sebagai Nabi Allah, Syekh Jaharuddin sebagai wali Allah, direfleksikan dengan ditulis di tembok, sah saja. Dan itu justru terbaik, justru terpuji. Ya, ada orang cinta ke Allah hanya di kalbu, dengan diucapkan dengan lidah, cinta ke Rasul di kalbu diucapkan dengan lidah, ada juga di kalbu, dilihat dan tulis terus, bahkan bukan satu kali tulisan Allah itu, saking cinta ke Allah. Nah ini Tabib Harimi menuliskannya di tembok agar dia membuktikan dia cinta ke Allah, dan dia bisa ketika dia melihat lafaz Allah dia ingat ke Allah. Sah saja, di mana pelanggaran syariatnya nggak ada. Dan beliau tidak mengaku dirinya Allah, tidak mengaku dirinya Nabi Muhammad, tidak mengaku dirinya Nabi Khidir, tidak mengaku juga dirinya Syekh Jaharuddin, sah saja. Dan beliau membedakan antara makom Syekh Jaharuddin dengan yang lain. Tidak mengatakan makom ini makom Nabi Muhammad, makom Nabi Khidir, tidak. Maka di makom tersebut ditulis oleh beliau Syekh Jaharuddin. Mana yang aneh? Nggak ada. Lalu kemudian beliau kadang-kadang tahu kepada yang akan terjadi di luar keinginan beliau, nalar beliau. Ini namanya beliau ini disebut diberi indra keenam. Ada loh, banyak terjadi orang yang diberi indra keenam bahkan sampai 7. Kenapa itu terjadi? Allah kenapa menciptakan manusia diberi indra keenam? Tentu ini justru harus kita syukuri, membuktikan bahwa Allah ini Maha Agung. Keagungan Allah ini ada yang bisa dimengerti oleh akal, ada keagungan Allah yang tidak sulit dimengerti oleh akal orang awam. Allah membuktikan bahwa dirinya agung ini dengan adanya seseorang mempunyai kelebihan dari Allah Ta'ala mengetahui hal yang akan terjadi. Ini adalah bukti Allah Maha Agung, ditampakkannya melalui seseorang manusia. Kita jangan melihat manusianya, melihat af'alullah yang diwujudkan kepada Tabib Harimi ini. Apa yang aneh? Enggak ada yang aneh. Yang aneh ini justru saya kaget. Yang aneh kok yang mengabarkan fitnah beliau, ini yang aneh. Yang aneh lagi, tidak ada pelanggaran syariat, pelanggaran tarekat. Kok ini dikatakan melanggar syariat? Aneh lagi yang mengatakannya orang yang katanya seorang umpamanya oknum kiai. Lah, yang aneh itu beliau menurut saya. Aneh ini orang ini. Apa pelanggaran syariatnya? Sholatnya 5 waktu. Dia belajar ngaji. Yang aneh, dia tidak khamr, tidak menyuruh orang untuk mentuhankan dirinya, tidak. Bahkan dia bantu orang yang sakit, dibantu-bantu, disembuhkan, dan dia pun tidak mengakui sembuh itu dari dirinya, Bu. Nggak, mana yang aneh, mana yang bertentangan. Jadi tolong nih orang-orang yang menganehkan beliau, menganggap beliau itu dengan tuduhan yang buruk. Jangan-jangan itu kembali tuduhan itu ke mereka. Nauzubillah, semoga itu tidak terjadi. Dan sudah terlihat bagaimana beliau ini berjiwa baik. Begitu difitnah, dihujat, dicaci maki, tadi saya katakan, saya akan tanya, tapi apakah setelah dihujat tadi di mana? Beliau katanya memaafkan. Beliau sudah paham, sudah siap mental, nggak masalah. Saya tidak apa-apa dibenci orang yang penting dibenci Allah. Nah, ini kan spiritual, jiwa sufi sebetulnya. Jarang ada orang ketika dicaci maki, dihujat sampai memaafkan dan menyadari yang penting saya tidak dibenci Allah. Jarang terjadi. Orang yang seperti itu hanya orang-orang yang punya kolbu yang lurus. Ini pun sudah menandakan bahwa beliau ini kolbunya lurus. Jadi yang justru yang kita pertanyakan, kalau mereka-mereka yang merasa dirinya benar, pinter, punya jabatan, apalagi punya jabatan maaf di salah satu organisasi, maaf nih, diduga keulamaan, yang justru mengangkat beliau jadi sesat. Ini kolbunya kemana nih? Kesucian kolbu, jangan-jangan kolbu itu yang kurang bagus. Nauzubillah, subhanallah. Tapi walaupun begitu, kita ini umat Islam.
pertama kita harus tabayun, jangan dulu menjustifikasi orang lain. Iya. Ya. Yang kedua, kita nih terhadap sesama muslim, walaupun itu bukan saudara kita sekandung, maka kita doakan semoga Allah mengampuni mereka-mereka yang tidak tahu, yang hujat Habib Harimbi, dan kita semua diampuni pun diberi taufik hidayah. Ya kan? Seperti itu ya kan? Ya. Semoga ini menjadi klarifikasi. Iya. Saya mau kali Habib Harimbi mengklarifikasi atas tuduhan. Dan semoga kita ini tidak memperbesar masalah. Iya. Ya, justru harus kagum ketika ada orang yang cinta ke wali melalui dengan mengurus makom wali-wali tersebut. Ya kan? Demikian para hadirin, mari kita jadikan sebuah kejadian adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabib, teruskan lanjutkan perjuangan. Amin. Saya doakan istiqomah. Saya bantu Tabib nanti. Yuk kita bareng-bareng agar kita menjadi orang yang bermanfaat kepada manusia. Jangan gentar, ada Allah bersama Tabib, bersama kita semua. Dan semoga Allah ridho, Rasul ridho, Nabi al-Hidur ridho. Amin ya rabbal alamin. Demikian para hadirin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.